Ya, bocor ternyata FIFA sendiri yang minta Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Informasi selanjutnya, melihat paradok taktik 4-3-3 dalam transisi biasa dipakai Barcelona, coba ditiru oleh timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, belakangan ini publik pecinta sepak bola nasional tengah dihebohkan dengan kabar bakal majunya Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Menggandeng Singapura, Indonesia yang baru saja sukses menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U17 mengajukan diri untuk menjadi host bersama di Piala Dunia U20 pada 2025 mendatang. Keinginan Indonesia tersebut bakal diakui secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Singapura (FAS). Lewat laman resmi mereka, fas.org.sj pada 4 Desember 2023, kedua negara ini sepakat untuk maju dalam proses bidding tuan rumah gelaran 2 tahun lagi. Tapi ternyata keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tidak hanya berasal dari dalam negeri dan usut punya usut. Ternyata ada peran FIFA di balik pengajuan diri Indonesia untuk menggelar hajatan berlevel dunia tersebut. Hal ini diakui secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo. Lewat informasi yang diunggah oleh akun TikTok Bola Sepak KW pada 6 Desember, sang menteri membocorkan bahwa Presiden Induk Sepak Bola Dunia menyatakan keinginannya agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia kelompok umur. Namun dalam penjelasannya, Indonesia diminta oleh Gianni Infantino untuk menggandeng Singapura sebagai tuan rumah bersama untuk menghindari friksi-friksi yang mungkin saja bisa terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang saya tahu, menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah salah satu permintaan Presiden FIFA karena mereka melihat kesuksesan U17. Kami melihat cukup strategis untuk merangkul Singapura, kata Dito, mengungkapkan keinginan Presiden FIFA. Ya, jika majunya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 merupakan kehendak FIFA, maka akan sangat mungkin gelaran kelompok umur U20 nanti akan kembali berpusat di tanah air. Ya, potensi terwujudnya hal tersebut tentu akan sangat besar mengingat sang punya hajat, yakni FIFA sendiri yang sudah meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Itu artinya dalam 2 edisi yang berurutan Indonesia akan menggelar 2 event berskala dunia, yakni Piala Dunia U17 pada tahun ini serta Piala Dunia U20 pada tahun 2025 mendatang. Nah, sepertinya hawa-hawa bakal disetujunya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2 tahun mendatang semakin menyeruak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, formasi dan skema dalam sepak bola bukanlah kitab suci yang harus selalu ditaati. Namun sejumlah pelatih kelas dunia masih lebih sering menerapkan formasi lawas 4-3-3. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, dan Jurgen Klopp merupakan 3 pelatih yang melakukannya di skuad yang mereka tukangi kini. Tidak hanya itu, beberapa kali timnas Indonesia juga mengadopsi sistem permainan yang membutuhkan pergerakan cepat kala menekan lawan. Namun, Xavi Hernandez dan Erik ten Hag lebih memilih 5 penyerang di posisi teratas. Dalam beberapa laga, Guardiola juga melakukannya di Manchester City. Pada beberapa pertandingan terakhir Barcelona, Xavi meminta penyerangnya membentuk lini depan yang terdiri dari 5 orang untuk merenggangkan tim lawan. Ronald Araujo dan Andreas Christensen menjadi 2 pemain belakang dengan Frenkie de Jong sebagai poros lini tengah. Nah, El Mundo Deportivo membedah 2 pemain lainnya, biasanya Pedri dan Ilkay Gundogan, berposisi sebagai gelandang bertahan. Di lini serang ada 2 bek sayap Alejandro Balde dan Joao Cancelo yang terus menekan, melengkapi pemain sayap penyerang Rafinha dan Joao Felix. Robert Lewandowski beroperasi sebagai striker tunggal yang dibantu oleh 4 penyerang lainnya dalam sistem 2-3-5 yang dimodifikasi dari zona 4-3-3. Ya, aspek yang paling menarik dari bentuk ini adalah di atas kertas, tim yang menggunakan formasi tradisional 4-3-3 punya beberapa syarat.
Setidaknya kedua fullback membuat perbedaan saat mereka ikut melayani penyerang dan bergabung dalam serangan. Artinya, fullback ini menciptakan lini depan yang terdiri dari 5 pemain. Namun meski begitu, tidak semua tim menggunakan fullback di lini depan. Penekanannya sekarang adalah menemukan pemain di area tengah dengan menciptakan struktur seperti kotak di zona sentral sehingga menciptakan kelebihan pemain tambahan. Para bek sayap yang selama ini hanya puas berada di pinggir lapangan, kini menjadi pemain sayap terbalik masuk ke dalam dan membentuk lini tengah. Pelatih seperti Enge Postecoglou dari Tottenham dan Roberto De Zerbi dari Brighton and Hove juga menggunakan 4-3-3 secara berbeda dengan menciptakan bentuk kotak ini. Ya, idenya adalah bertahan dengan 5 pemain dan menyerang dengan 5 pemain. Selain itu, tim juga punya mobilitas beradaptasi dengan situasi pertandingan. Ya, Postecoglou menjelaskan dalam konferensi pers, ia mengatakan, bagian dari diri kita sebagai tim yang efektif dan sulit dihentikan adalah struktur yang kaku terlihat sangat cair, ucapnya. Apa yang bisa kita lihat dengan jelas adalah formasi 4-3-3 tak lagi berfungsi seperti dulu. Sebaliknya, para pelatih harus melakukan penyesuaian taktis dan bentuk agar formasi dapat berfungsi. Nah, penggunaan formasi 3 pemain di lini belakang semakin meningkat dengan fullback yang menempati lebih banyak ruang di sepertiga akhir lapangan. Ya, perubahan tersebut memang merupakan sebuah bukti fakta. Kini semakin banyak tim yang ingin memainkan sepak bola ofensif dibandingkan dengan pertandingan yang bertujuan untuk meraih kemenangan 1-0. Tim menjadi lebih berani, agresif mengambil resiko dan mencetak gol yang terkoordinasi dengan cermat. Jadi, meskipun bernostalgia melihat sorotan dari Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola atau Benzema, Bale dan juga Cristiano Ronaldo di Real Madrid yang menakutkan, kita tak bisa melupakan fakta sistem tersebut telah mencapai tujuannya. Nah, tim-tim yang menggunakan formasi 4-3-3 saat ini setidaknya di Liga Elit melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan setengah dekade yang lalu. Saat ini sangat umum melihat manajer beralih ke berbagai formasi berbeda dalam satu pertandingan.